Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba Android TV yang bisa diinstal di komputer atau laptop biasa yang pakai prosesor Intel atau AMD alias prosesor x86, yaitu Android TV x86. Karena kemarin ada beberapa orang yang request ke saya buat coba Android TV yang bisa dipasang di komputer atau laptop biasa. Dengan ini, seharusnya kalian bisa mengubah komputer atau laptop kalian menjadi STB Android buat setel video dan mungkin main game tipis-tipis. Kalau misalnya bisa, ini bisa jadi alternatif STB Android. Karena kalian bisa pakai laptop atau PC yang sudah tidak terpakai alias nganggur dan diubah menjadi STB Android. Jadi langsung aja saya coba cari bahannya setelah pesan-pesan berikut. Khusus untuk kalian yang join membership, kalian bisa nonton video saya lebih awal dan juga dapat kesempatan buat masuk TV dan bisa nonton video khusus YMMA alias yang membership aja. Jadi kalau kalian mau lihat video saya lebih awal dan dapat keuntungan lainnya, kalian bisa join membershipnya sekarang juga. Ini juga harganya cuma 5.000. Kok murah ya? Wah, murah banget. Awalnya saya nyari dulu di Google untuk mentahan atau bahan Android TV x86-nya. Saya tahu ini harusnya ada karena saya pernah lihat teman Facebook saya pasang di laptopnya. Dan akhirnya saya menemukannya di archive.org. Di sini ada beberapa versi Android TV dan saya bakal coba download yang terbaru yang pakai Android 9 dan update tahun 2023. Setelah ini saya download ISO-nya dan tunggu sampai beres. Setelah beres, saya langsung flash ISO-nya pakai Balena Etcher ke flash disk. Ekstensi ISO ini sebenarnya singkatan dari ISO 9660 alias standar format CD, dan bukan diambil dari bahasa Jawa. Saat saya pilih ISO-nya, ini muncul warning, katanya ISO-nya nggak bootable. Tapi untuk sekarang saya bakal coba abaikan dulu aja dan coba lanjut ke proses flash-nya. Setelah beres, saya langsung coba colok flash disk-nya ke salah satu laptop saya. Dan pas saya pilih flash disk-nya di boot selector, sayangnya ini malah nggak mau booting. Berarti Balena Etcher ini benar dan selanjutnya saya bakal coba ISO lainnya. Selanjutnya saya coba Android TV x86 versi Android 9 Pie versi modifikasi yaitu DTV dari XDA. Ya, XDA yang tempat nyari custom ROM. D ini tuh artinya do it yourself, bukan daerah istimewa Yogyakarta. Setelah ini saya coba flash lagi. Ini si Balena Etchernya masih protes. Dan setelah beres saya coba colok flash disknya. Namun sayangnya setelah ganti ISO pun sama aja masih gak mau booting. Akhirnya saya coba restart ke Windows dan coba flash pakai Rufus. Saya coba flash ISO yang versi DTV dari XDA ke flash disknya. Untuk settingannya saya coba pakai GPT dan UEFI karena laptop ini sudah support UEFI. Dan setelah bikin bootable-nya pakai Rufus, saya coba colok ke laptopnya. Dan kali ini work, bisa booting. Pertama, saya bakal coba pasang di laptop kentang Asus X200CA yang pakai Intel Celeron RAM 2GB dan Intel HD Graphic. Saya coba dulu versi live-nya dan saya coba pilih laptop mode karena ini laptop. Ini mencoba booting, tapi gak lama kemudian malah blank. Selanjutnya saya coba lagi, tapi kali ini pakai mode biasa. Dan sekarang muncul logo Google. Mungkin maksud laptop mode ini tuh buat pakai monitor eksternal di laptop. Ini bisa booting masuk ke Android TV-nya, dan saya disuruh alias dipaksa masuk ke akun Google. Tapi saya mau coba install si Android TV-nya ke laptopnya, jadi saya coba matiin dulu. Selanjutnya saya mau ganti ROM hard disk yang ada di laptop ini menjadi Alto SSD. Pertama saya lepas dulu tutup bagian atasnya, dan jangan lupa cabut dulu konektor keyboard dan touchpad-nya. Setelah itu saya lepas hard disk lamanya. Dan untuk gantinya saya bakal pasang Alto SSD merek Adata yang ukurannya 120GB. Ini kecil untuk Windows, tapi kalau buat Android itu luas banget. Dan setelah itu saya coba pasang SSD-nya. Karena saya males pindahin frame HDD-nya, jadi saya tempelin pakai selotip aja si SSD-nya. Alasan lainnya karena saya bakal sering ganti penyimpanan di laptop ini. Dan setelah terpasang, saya nyalain laptopnya. Pas awal nyalain, saya agak kaget karena si SSD-nya tuh gak muncul di boot. Saya hampir ngira ini gak detect si SSD-nya. Ternyata ini asalnya kedetek, cuman gak muncul di boot menu karena masih kosong gak ada OS-nya. Tapi di satu configuration muncul. Selanjutnya saya coba lagi booting ke flash disk Android TV-nya, dan kali ini saya pilih install. Untuk prosesnya ini kurang lebih next, karena saya bakal pakai seluruh SSD-nya buat Android dan dihapus semuanya. Setelah next, ini akhirnya beres dan saya langsung coba restart. Tidak lupa saya cabut flash disk-nya biar gak balik lagi ke installernya. Sayangnya setelah restart malah masuk ke network boot, yang artinya si laptopnya gak booting ke SSD-nya. Sepertinya saya salah saat proses instalasinya. Akhirnya saya coba ulangi lagi installnya, tapi kali ini saya pilih auto install.
Setelah ini saya disuruh pilih penyimpanan yang mau dipakai, jadi saya pilih SSD-nya. Dan setelah ini prosesnya kurang lebih sama sampai saya disuruh restart. Setelah pakai auto install ini work dan langsung masuk ke bootloader Android X86-nya, bahkan setelah flashdisk saya cabut. Setelah sukses memasang Android TV ke dalam Aldo SSD yang ada di laptop, langsung aja kita coba masuk ke Android TV-nya. Di sini langsung aja saya pilih Android TV, dan ini bakalan booting ke Android TV-nya dan muncul logo Google lagi. Sayangnya ini stuck saat login Google. Saya coba login Google manual dan juga lewat HP, keduanya sama, selalu mental mulu, gak tahu kenapa. Setelah lihat ke XDA, katanya saya harus wipe data dulu di TWRP. Jadi saya coba masuk ke TWRP, dan ini beneran, kalian gak salah lihat, ada TWRP di laptop. Setelah masuk ke TWRP, saya coba wipe datanya. Setelah wipe data, saya coba booting lagi. Tapi sayangnya ini masih stuck, sama persis seperti sebelumnya. Selanjutnya saya coba format data. Namun sayangnya masih tetap stuck juga. Ternyata saya harus booting lewat Advanced Option dan pilih No Setup Wizard. Ini fungsinya buat skip setup awalnya. Dan setelah booting pakai skip setup, akhirnya saya bisa langsung masuk ke tampilan awal home Android TV-nya. Kalau dari awal coba navigasi UI-nya, ini sepertinya terlihat cukup smooth. Sayangnya ini kontrol brightness-nya gak jalan. Brightness-nya bisa diatur, tapi si kecerahannya nggak berubah dan mentok di brightness paling tinggi seperti HP Bapak. Di ROM Android TV ini ada fitur buat atur performa prosesornya antara power save dan performance. Selain itu ada fitur extended RAM juga yang biasanya dipakai sama HP zaman sekarang. Di sini saya coba aktifin, walaupun sebenarnya sebaiknya jangan, karena ini bakalan bikin umur Aldo SSD-nya jadi makin pendek. Sayangnya ini masih ngebug saat saya coba login akun Google. Setiap saya coba login, ini selalu mental seperti saat setting awal. Untuk solusinya, ternyata kita harus coba booting nggak pakai driver VGA atau tanpa hardware acceleration. Setelah pakai mode tanpa driver VGA, baru bisa login. Tapi ini lemot banget. Jadi sebaiknya pakai mode ini tuh cuma buat login aja. Setelah login, langsung restart balik lagi ke yang mode biasa. Selanjutnya, saya bakal coba colok stick atau controller. Pertama, saya coba dulu colok stick PS4. Ini bisa kedetek kalau wired alias colok pakai kabel. Selain tombolnya jalan, si touchpad-nya juga jalan dan bisa jadi mouse. Cuman ini tuh mappingnya agak aneh, buat OK pencet tombol lingkaran dan buat back-nya pencet tombol L2. Selanjutnya saya mau coba buka YouTube. Di Android TV ini udah keinstal secara bawaan aplikasi YouTube-nya. Dan saat saya coba setel video YouTube, ini bisa dan juga cukup lancar awalnya. Di laptop kentang ini bisa setel 1080p dengan cukup lancar. Iya, awalnya lancar. Cuman nggak tahu kenapa ini tuh kadang ngebug dan nggak mau jalan sampai aplikasinya nge-freeze. Awalnya saya curiga ini akibat dicolok stick PS4 yang ada duck-nya karena ada lubang handsetnya. Soalnya setelah dicolok stick PS4, ini suaranya jadi bisu. Selanjutnya saya coba stick pesaing PS4 di zamannya, yaitu Xbox One. Awalnya saya mau coba konekin pakai Bluetooth, tapi sayangnya ini stuck terus di bagian searching for accessories. Ini antara si driver Bluetooth-nya yang nggak support atau si Android TV-nya yang ngebug. Jadi mau gak mau saya colok pakai kabel micro USB dan ini bisa nyambung setelah dicolok pakai kabel. Untuk masalah suara bisu dan ngebug setelah colok stick PS4 tadi, ternyata ini akibat si setting audionya jadi kayak berubah gitu. Buat solusinya, kita harus setup lagi itunya si audionya lewat Audio Wizard di setting dan pilih soundcard bawaan si laptopnya. Ini tuh perlu dilakukan setiap suaranya bisu atau gak bisa play video. Dan setelah suaranya balik, ini juga masih ngebug, dimana kalian gak bisa ngatur volume suaranya. Saya coba matiin fix volume juga gak ngaruh. Jadi kalian dipaksa buat pakai volume full rata kanan, yang berarti jangan pernah coba pakai Android TV ini buat nonton 3GP, karena pasti auto ketahuan. Kalau kalian biarin si laptopnya sampai sleep, ini bisa tidur sepertinya. Iya, bisa tidur tapi gak bisa bangun, karena ini stuck di black screen. Saya coba gerakin mouse dan pencet-pencet keyboardnya, ini masih gak ngaruh dan tetap blank hitam. Jadi terpaksa harus saya matiin paksa tahan tombol power sampai mati, udah itu nyalain lagi. Selanjutnya kita coba buat pasang dan tes aplikasi di Android TV ini. Saya coba download beberapa aplikasi dari Play Store dan kita bakal coba cek bagaimana laptop ini buat jalanin aplikasi Android TV. Untuk YouTube tadi kita udah coba. Ini sih bisa asalkan si audionya nggak bermasalah atau ngebug. Kalau bermasalah kadang nge-freeze dan kadang juga muncul something went wrong. Ini baru bisa jalan setelah audionya dibenerin pakai cara tadi, buka setting dan set Audio Wizard. Selanjutnya saya bakal coba aplikasi kandang monyet. Dan saat saya coba, ini tuh ada kabar baik buat kalian.
Kalau kalian pakai Android TV X86 ini, IQ kalian bakalan aman dan tidak turun, karena kandang monyetnya nggak bisa dibuka. Untuk Spotify, ini bisa dibuka dan bisa langsung nyambung sama HP. Ini kedetek sebagai Nexus Player karena nama si Android TV-nya belum saya ganti di settingnya. Untuk browsing, ini tuh nggak ada browser bawaannya dan saya harus download lagi di Play Store. Saya coba buka Psnook di browser ini dan ternyata bisa. Cuman ini tuh browser lebih didesain buat digerakin pakai controller atau remote. Kalau pakai mouse dan keyboard kurang enak karena ya Android TV sendiri input utamanya tuh remote TV. Untuk Netflix ini pas dibuka muncul error awalnya. Dan setelah loading ini langsung mental dan crash. Saya coba jalanin berkali-kali juga sama aja, tetap mental. Selanjutnya saya coba beberapa game. Untuk Crossy Road ini nggak mau jalan. Kalau dari errornya, kemungkinan ini akibat gamenya cuma support arsitektur ARM dan nggak support laptop kentang ini yang pakai X86. Untuk emulator, saya coba download PPSSPP alias emulator PSP isi konsol handheld gorengan. Dan saat saya buka, ini cuma ngeblank, nggak muncul apa-apa. Android TV X86 yang saya coba ini basisnya pakai Android 9 Pie. Sayangnya Android TV ini sepertinya mentok di Android 9. Saya nggak nemu versi Android 10 ke atasnya. Kalau nggak salah ini tuh akibat udah ganti nama ke Google TV. Untuk penyimpanannya ini cukup ringan juga. SSD 120GB yang tadi kita pasang masih sisa banyak banget dan kerasa luas banget. Apakah kalian bisa menggunakan Android TV X86 ini untuk mengubah laptop menjadi STB Android? Ini bisa, tapi sebaiknya jangan. Karena ini OS ngebug banget dan menurut saya nggak layak untuk dipakai sehari-hari. Kalau kalian cuma pengen buat nonton YouTube, saya lebih sarankan kalian pasang Chrome OS atau distro Linux yang ringan di laptop atau komputer kentang kalian. Kalian bisa lihat video saya coba Chrome OS di laptop kentang ini di channel saya. Kalaupun misalnya kalian pengen banget pasang Android, kalian bisa coba pakai Bliss OS yang lebih stabil dan sudah pakai Android versi yang lebih baru. Kalian bisa lihat video saya coba Bliss OS di channel saya. Android TV ini selain kurang stabil, kompatibilitas aplikasinya juga agak minim dikarenakan driver GPU-nya yang kadang kurang maksimal dan juga gak semua aplikasi Android mendukung arsitektur X86 karena udah jarang banget ada perangkat Android yang pakai X86 di zaman sekarang. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.